Selamat datang di negara Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas. Terdapat 31.750 flora yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Diketahui fauna di Indonesia menempati urutan kedua setelah Brazil dengan 12% mamalia, 16% reptil, dan 17% burung serta fauna daratan lainnya. Indonesia juga dikenal dengan keanekaragaman ekosistem lautnya, mulai dari spesies terumbu karang, ikan, moluska, krustase, dan berbagai biota laut lain. Wawasan kebangsaan dari video tersebut dalam konteks riset dan inovasi adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai objek penelitian, baik flora dan fauna. Pemanfaatan yang dapat dilakukan sangat bervariasi, misal di bidang pangan, kosmetik, energi terbarukan, edukasi hingga kesehatan. Dengan demikian, riset Indonesia dituntut untuk bisa menggali potensi yang sangat besar yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestarian keanekaragaman tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. 5 pulau besar diantaranya yaitu yang pertama Pulau Sumatera, mulai dari Pulau W hingga bagian selatan Lampung. Kemudian juga ada Pulau Jawa, mulai dari bagian barat Banten hingga bagian timur Banyuwangi. Kemudian juga ada Pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia. Separuh di antaranya juga dimiliki oleh negara tetangga Malaysia. Kemudian juga ada Pulau Sulawesi. Kemudian juga ada Pulau Papua atau dikenal juga dengan Pulau Irian. Selain itu, negara Indonesia juga tersebar atas kepulauan kecil seperti Pulau Maluku dan Halmahera, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga pulau kecil yang terdapat di Laut Arafura. Di samping itu juga ada satu pulau kecil yang terdapat antara Indonesia dengan Filipina. Keberadaan pulau ini sempat untuk konflik antara kedua negara karena letaknya lebih dekat dengan Filipina, namun secara administratif merupakan bagian negara Indonesia. Oleh karena itu perlunya wawasan kebangsaan lebih jauh agar pulau-pulau yang ada di Indonesia tidak hilang dicaplok oleh negara-negara lain. Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan beragam budaya. Keragaman dan kekayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai. Salah satu upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam dan warisan budaya Indonesia, didirikannya Sekolah Rimba. Sekolah Rimba Indonesia didirikan pada tahun 2021 oleh pendiri Yayasan Pemuda Hijrah, Ustadz Hanan Attaqi dan Ustazah Hanin Akira. Oke, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau memiliki kekayaan suku dan budaya yang melekat. Setiap suku di Indonesia memiliki warisan budaya khas, mulai dari adat istiadat, seni tradisional, hingga kepercayaan spiritual yang masih dipegang teguh. Di Papua misalnya, terdapat suku-suku seperti Dani dan Asmat yang hidup dalam harmoni dengan alam dan menjaga tradisi adat mereka dengan penuh kebanggaan. Di Jawa, budaya keraton yang kaya akan nilai kebijaksanaan dan keindahan seni memancar melalui tarian, musik, dan arsitektur tradisional. Sementara itu, di Bali, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan upacara keagamaan dan seni pertunjukan yang memukau. Seni tarian Bali yang anggun dan gamelan yang mempesona. Namun demikian, di tengah modernisasi dan globalisasi, tantangan untuk melestarikan warisan dan budaya tetaplah nyata. Namun demikian, semangat untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia tetaplah nyata sebagai suatu simbol kebanggaan dan identitas bangsa yang beragam. Keberagaman agama di Indonesia tak lepas dari sejarah sebelum kemerdekaan. Bumi Nusantara memiliki daya tarik tersendiri bagi para pedagang dari luar berbagai belahan dunia. Mereka membawa ajaran agama masing-masing. 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut diikat dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, kemanapun kita pergi, akan selalu dapat merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam beribadah. Hal ini mungkin saja tidak kita dapatkan di tempat lain. Rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sudah dipupuk sejak zaman dulu, dan ini dilandasi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.